Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur terus berlanjut. Saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur dasar melengkapi pelabuhan dan jalan yang sudah ada. Pemerintah menyiapkan anggaran 466 triliun rupiah sampai 486 triliun hingga 2045 mendatang untuk merealisasikan ibu kota baru. Sementara anggaran yang ditanggung oleh APBN 88,54 triliun sampai 92,34 triliun rupiah. Sementara itu, Saudara, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia optimistis investor swasta akan masuk ke IKN Nusantara pada Agustus hingga September mendatang. Menurutnya sudah ada 228 perusahaan yang sudah memberikan komitmen awal investasi. Muncul kabar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah memutuskan untuk mempekerjakan tenaga asing dalam proyek IKN. Apa dampaknya dengan pelibatan tenaga asing ini? Kita akan bahas usai informasi ini. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mengungkap alasan dibalik keputusan untuk mempekerjakan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Ia menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Bangsa kita nggak bisa, ya memang nggak bisa. Kualitasnya masih kadang-kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan kita, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat, tapi masih belok-belok. Kata Luhut seperti kami kutip dari kompas.id. Sebelumnya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Luhut menyebut sudah 2 kali mengecek progres pembangunan di IKN secara langsung. Ia mengatakan untuk pengawasan pekerjaan sampai 17 Agustus nanti menggunakan petugas dari luar negeri karena ingin mendapatkan kualitas yang bagus. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu saya lapor Pak Presiden, pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono menegaskan pelibatan tenaga asing di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara masih jadi wacana. Basuki membantah anggapan yang menyebut tenaga kerja lokal tidak mampu membangun IKN. Itu semua pembangunannya juga orang Indonesia. Nggak ada orang asing. Nah itu yang masa tadi sempat disebut bahwa penggunaan tenaga asing itu untuk bangunan biar api gitu Pak. Oh enggak, kalau pengawasan kan bisa saja intermittent, tapi belum diputuskan. Belum diputusin bos. Nanti saya yang putusin. Sementara itu saat berkunjung ke Singapura, Presiden Joko Widodo menawarkan IKN kepada investor sebagai lokasi hunian sekaligus bisnis. Nusantara will be comfortable city to live in and to do business. I know housing prices here have risen very high. Maybe living in Nusantara can become an option. Namun Kepala Pusat Perindustrian Indef, Andri Satrio menyebut IKN Nusantara belum bisa memberikan kepastian dalam hal investasi, salah satunya soal pembebasan lahan. Masih banyak lahan yang dirasa masih belum clean and clear begitu ya. Masih ada persoalan dari pembebasan lahan itu sendiri. Dan investor melihat bahwa jika lahan ini masih belum clean and clear, maka mereka akan mendapatkan ketidakpastian ya ketika berinvestasi di sana. Pemerintah menyebut progres pembangunan Ibu Kota Nusantara hingga Mei 2023 mencapai 29%. Untuk pembangunan tahap pertama dari 2022 hingga 2024 akan dibangun perkotaan, infrastruktur hingga sarana pendukung ekonomi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku terpaksa menggunakan tenaga kerja asing untuk mengawasi proyek pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Alasannya SDM Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Apa dampaknya dari penggunaan para pengawas asing ini? Kita akan bahas bersama dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti, Pak Nirwono Yoga. Pak Nirwono, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Apa kabar? Sehat?
Kabar baik, sehat Pak. Ya, Sebelumnya kami juga sudah meminta pihak Kemenko Marinvest, pihak PUPR, dan juga KSP untuk bergabung dalam dialog ya, ini, namun semuanya berhalangan. Jadi kita langsung ke Pak Nirwono saja. Kalau kita ya, lihat dari dampaknya dengan adanya pengawas asing yang ya. dilibatkan di Ibu Kota Nusantara, Anda melihatnya ini adalah cara yang tepat atau justru sebaliknya? Ya, ini menurut saya tidak tepat ya, karena ada 3 catatan utama ya. Yang pertama perlu dipahami bahwa pada tahap pertama ini kan yang dibangun adalah kawasan inti pusat pemerintahan, di mana inti dari bangunan semuanya adalah bangunan inti sebuah pemerintahan, sebuah negara ya. Bisa bicara soal istana presiden, istana wakil presiden, kemudian ada 4 kementerian ya menjadi kantor bersama dan juga beberapa fasilitas penting sebuah negara ya. Maka yang harus dilakukan harusnya pembangunannya benar-benar dilakukan oleh tenaga lokal ya. Bahkan mulai dari perencanaan sampai dengan pembangunan itu ada hal-hal yang tidak boleh diketahui oleh publik, apalagi diketahui oleh tenaga asing, Mbak Livi. Kenapa? Kalau kita membangun sebuah istana ya dalam sebuah perencanaan sebuah kota, apalagi pusat inti kota, di situ kan ada hal-hal yang dalam tanda petik tempat umpamanya persembunyian, jalur evakuasi ya. Bahkan dalam konteks perlindungan terhadap kepala negara dan pimpinan negara itu ada dalam sebuah konsep di IKN ini. Nah, ini kan sebenarnya tidak boleh dipublikasikan, tidak boleh disebarluaskan, apalagi dalam pembangunannya melibatkan tenaga-tenaga luar. Jadi ada 2 hal yang menurut saya juga harus diperhatikan. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan terbuka, karena kita bicara soal keamanan keselamatan ini. Pak Nirwono, tapi kan Pak Luhut menyebut pelibatan pengawas asing ini agar kualitasnya bagus. Ini alasan yang menurut Anda bisa diterima nggak? Ya kalau menurut saya menjadi pertanyaan kembali, apalagi tadi sudah dinyatakan oleh Pak Basuki bahwa tenaga konstruksi Indonesia dengan ada lembaga pengembangan jasa konstruksi juga ya di bawah pembinaan Kementerian PUPR, artinya kan ini juga menjadi pembuktian oleh teman-teman di Kementerian PUPR dan juga LPJK bahwa tenaga konstruksi Indonesia itu dapat handal melaksanakan proyek-proyek berskala besar ya. Kalau kita lihat jejak rekamnya sebenarnya sudah terbukti. Misal ya pembangunan bendungan-bendungan skala besar ya dilakukan oleh Kementerian PUPR juga bukan pekerjaan ringan ya. Terus kemudian bangunan gedung yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama ini dalam 75 tahun juga banyak yang sudah terbukti berhasil ya, bahkan kantor-kantor dan kementerian. Jadi sebenarnya tidak ada alasan kuat kalau tadi dikatakan bahwa tenaga konstruksi Indonesia tidak bisa diandalkan ya. Apalagi kita bicara ini kota yang akan menjadi ibu kota Indonesia. Bagaimana kita bisa membanggakan nanti Mbak Livi ya, kalau umpamanya tadi sebagian besar tenaga sampai bahkan mandor nanti kita harus datangkan dari luar. Menurut saya justru tidak akan menunjukkan kebanggaan ya, kalau tadi lebih banyak tenaga-tenaga luar yang akan mengendalikan pembangunan tadi. Iya, kalau memang harus ada pengawas asing, ini pengaturannya menurut Anda seperti apa tepatnya? Ya, kalaupun ada lebih kepada supervisor ya, supervisi dari pengawas ya. Jadi kalau kita melakukan pembangunan itu ada namanya istilahnya itu pemeriksaan berkala. Nah, dalam hal pemeriksaan berkala ini kita bisa boleh mengundang supervisi dari Jepang misalnya, dari Jerman atau dari Australia yang dalam beberapa waktu lalu sempat berkoordinasi dengan Kementerian PUPR untuk dilibatkan dalam hal supervisi secara keseluruhan ya. Jadi bukan mandor ya. Tetapi supervisi apakah pekerjaan tadi sudah memenuhi standar internasional atau tidak misalnya. Nah, ini yang sebenarnya lebih bagus karena di situ nanti kita bisa melakukan transfer knowledge ya. Jadi transfer pengetahuan dari negara-negara yang sudah maju dalam bidang pembangunan konstruksi tadi kepada tenaga Indonesia itu jauh lebih tepat ketimbang tadi sampai memperkerjakan umpamanya mandor yang dalam konteks pekerjaan konstruksi ini sebenarnya masih bisa dilakukan oleh tenaga-tenaga lokal sebenarnya Mbak Livi. Plus minus, kelebihan dan kekurangannya ketika kita menggunakan tenaga asing sebagai pengawas pembangunan satu pusat kota yang cukup vital katakanlah. Ya. Positifnya pasti, satu adalah perkembangan teknologi mereka yang cepat ya. Artinya mereka tahu bagaimana cara bekerja dengan cepat dengan sesuai standar internasional ya. Ini menjadi catatan. Harus diakui juga mereka punya kelebihan teknologi, mempunyai kinerja kerja yang bagus ya, yang bahkan diakui dunia misalnya sehingga mereka bisa mengekspor tenaga-tenaga mereka keluar misalnya. Ini positifnya kalau kita lihat. Tetapi negatifnya adalah tadi untuk membangun KIPP ini menurut saya tidak tepat kalau kita melibatkan terutama tenaga-tenaga asing dalam kawasan-kawasan inti pusat pemerintahan. Berbeda kalau umpamanya itu nanti di daerah kawasan bisnis misalnya, atau kawasan komersial atau kawasan industri silakan. Tapi kalau khusus untuk kawasan inti pusat pemerintahan, saran kami tidak melibatkan tenaga asing. Kita percaya sepenuhnya kepada tenaga lokal dengan segala kelebihan yang ada dan ini patut kita banggakan. Menurut saya itu jauh lebih bagus untuk menjadi pembelajaran bersama sebenarnya.
Kalau dikatakan tenaga asing akan mempermudah dan mempercepat proses pembangunan IKN, bagaimana kemudian Anda merespon ini? Artinya kan sebetulnya ada impact positif dengan penggunaan mereka. Yang itu tadi saya katakan, kalau melibatkan asing ada batasan-batasannya. Seperti tadi, transfer knowledge, transfer teknologi boleh ya. Cara kerja atau budaya kerja yang bagus umpamanya itu boleh. Kemudian jangan lupa standar-standar internasional yang menjadi sebuah kota tadi berkelas dunia silakan ya. Tetapi untuk pelaksanaan teknisnya sampai dengan ke lapangan tetap harus mengutamakan tenaga lokal kita, Mbak Livi. Karena di situ pembelajarannya sebenarnya ya. Artinya dengan pembangun IKN ini tenaga lokal Indonesia mendapatkan ilmu baru, pengetahuan baru, teknologi konstruksi baru, itu jauh lebih bagus. Sehingga kita bisa membangun kota-kota lain di Indonesia dengan lebih baik ke depannya. Jadi ada manfaat ketimbang kalau kita langsung memperkerjakan tenaga-tenaga asing di IKN tersebut, Mbak Livi. Tapi sebagai pengamat tata kota yang Anda lihat, sejauh mana sih sebetulnya kalau kita bicara soal mendesain, membuat satu kota yang canggih, begitu dengan teknologi yang terbarukan seperti yang akan dibangun di IKN begitu. Apa kurangnya kita? Maksudnya apa yang kemudian sampai menurut Anda tadi kan kalau kita bicara soal transfer knowledge, mereka memang lebih tinggi dari sisi peralatan kemudian gitu. Ya, yang kita pahami bersama adalah untuk membangun sebuah kota tadi kan perlu waktu ya, perlu waktu kalau konteksnya IKN bahkan lebih dari 25 tahun ke depan. Nah, kalau dalam konteks ini harusnya kita bisa belajar membangun sebuah kota baru ya, berkelas dunia apalagi dengan perkembangan teknologi terbaru ya. Disinilah yang tadi saya katakan bersama dengan membangun IKN ini harusnya ada tempat pembelajaran, ya, tempat pembelajaran semua ilmu, semua tenaga. Kita punya laboratorium hidup nih Mbak Livi, ya segala macam. Taruhlah kalau tadi dikatakan kita akan membangun forest city di IKN atau smart city di IKN, silakan. Tetapi ini justru menjadi ajang pembuktian bahwa putra-putri bangsa Indonesia bisa loh membangun sebuah smart city, bisa membangun forest city dengan teknologi terbaru, tetapi dilakukan oleh putra-putri bangsa Indonesia. Itu jauh lebih membanggakan. Kalaupun ada tadi bicara soal tenaga asing, itu lebih kepada sebagai pendamping, bukan sebagai tenaga utama. Itu yang harus diperjelas sejak awal. Oke, terima kasih Pak Nirwono Yoga telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.